yang disampaikan oleh perwakilan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono memimpin reses tahap 2 pada masa persidangan kedua tahun 2023 yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Terusan Nyunyai, Selasa 7 Maret 2023. Reses tersebut dihadiri Camat Terusan Nyunyai Effendi Arbait, para kepala kampung se-Kecamatan Terusan Nyunyai, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono mengatakan bahwa masa reses merupakan masa penting yang sejatinya secara fungsional sebagai media penjaring aspirasi masyarakat. Dan reses itu merupakan kewajiban bagi anggota DPRD dalam menjaring informasi di wilayah daerah pemilihannya. Namun dijelaskan Sumarsono bahwa sesuai peraturan Menteri Kesehatan nomor 212 bahwa untuk anggaran saat ini diprioritaskan untuk pendidikan sebesar 20% dan 10% untuk kesehatan. Oleh karena itu, Sumarsono berharap kepada warga masyarakat melalui kepala kampung atau camat, bila ada yang sudah mengusulkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, tetapi jika tidak terwujud untuk bisa dimaklumi. Dan Sumarsono berharap, kalaupun ada yang diusulkan, akan diutamakan untuk kepentingan dunia pendidikan dan kesehatan. Bapak dan Ibu semua pasti sudah mendengar, sudah mengetahui kita terkena yang namanya PMK 212 yang sampai hari ini terkait dengan APBD kita harus dilakukan relokasi dan refocusing minimal 20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan. Jadi usulan-usulan musrenbal dan sebagainya yang sudah akan ketok palu pun dianulir. Karena peraturan daerah APBD itu adalah sebuah peraturan daerah, tentu akan kalah dengan peraturan-peraturan yang ada di atasnya. Repotnya lagi, kita itu hanya memiliki uang 259 miliar. Itulah yang bisa diatur sendiri oleh kita. Yang dari pendapatan asli daerah kita. Yang lain duitnya jalur teko pusat, diwei teko pusat. Yang berupa daun bagi hasil dan penghasilan lain-lain yang dianggap sah. Kalau APBD kita tidak sesuai dengan PMK 212, maka DAU tidak dikirim. Maka sampai hari ini operasional kantor kecamatan ini belum keluar. Ya Pak Camat, wis mendem. Begitu juga di sekretariat DPRD itu ikut kebetulan dapat perlengkapan. Sampai hari ini sama belum bisa ada pencairan. Beliau udah teler beli teh sama kopi aja. Kan nggak mungkin Pak, beliau akan jual sapinya atau rumahnya untuk ngurusi tamu yang datang atau anggota DPR untuk ngopi dan teh. Begitu juga Pak Camat, gaji wis entek, tinggal tukin. Untuk operasi kantor kecamatan ini memang ada, tapi karena belum sesuai dengan PMK 212 sehingga sampai hari ini belum ada bisa pencairan. Jadi kami tetap akan serap aspirasi dari bapak-bapak, tolong tetap diusulkan. Siapa tahu karena hari ini mungkin sudah nggak lama lagi pemeriksaan BPK akan selesai, maka silpa akan muncul ketahuan ada berapa. Nah itulah yang akan kita buat di APBD perubahan yang saya akan usahakan untuk dibagi rata di semua kecamatan dan kampung Pak Camat. Tadi kami sudah sibuk karena perbaikan jalan di Lempuyang sampai Bandar Saki sudah masuk, tapi dengan PMK 212 ini saya nggak tahu sampai hari ini sekali belum dapat laporan untuk itu. Karena setelah mereka susun selesai, kami akan kasih tembusan. Hari ini belum. 3 kali Pak Bupati telepon, Mas, manggil saya kan Kang Mas, kadang-kadang Cak. Ini gimana? Kita kan alokasikan 500 sampai 600 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Karena PMK hanya tersisa 70 miliar. 70 miliar dibagi kampung kita dapat berapa Pak Camat? Kampung kita 311 kampung dan kelurahan. Karena kita memang tidak berdaya,
Jadi usulan sebisa mungkin bagaimana masuk di pendidikan dan kesehatan. Sementara tugas kita itu, kami ini di sumpah jabatan kami ini, tugas kami adalah bagaimana mensejahterakan rakyat, dan rakyat akan merasa diurus kalau infrastruktur itu dibangun, terutama jalan. Lek duit enak kan mungkin aku tolong bangun dalan mlebu yang bandar. Wong sing ngarepe omah kaya ora kedol omah. Padahal dhewe kedol omah akeh oleh jalan tol. Masa lalu. Itu masa lalu. Jadi intinya itu. Tapi mudah-mudahan di anggaran perubahan nanti kami akan perhatikan itu untuk dibagi sama rata, terutama dengan skala sangat prioritas. Dan setelah saya ngasih sambutan ini Pak, nanti kita jawab di Pak Camat. Saya harus izin, sudah telepon saja, acara di Rumah Balak. Sehari bisa 4-5 kali acara seperti itu. 4 titik yang seperti ini Pak, yang saya harus ngomong dan lain sebagainya setiap hari. Dan orang mau ngasih duit itu susah sama saya. Gak bisa, saya nggak nerima uang. Mau rekening, saya nggak punya rekening. Repot mereka. Biarin aja seperti ini. Tapi saya sering dibantu Pak Rinjani. Saya kemarin minta tolong diangkutkan kotoran sapi Pak Sis, untuk Pak Wasis, untuk saya membuat sawah dengan organik. Saya tanya berapa Pak Rinjani, Pak Haji? Ketua, udahlah katanya. Betul, saya nggak mau kok, karena dia punya armada. Saya hari itu beli kotoran sapi itu mobil beliau. Benar, nggak bohong saya. Jadi insya Allah kami, karena saya melakukan seperti itu, teman-teman saya juga akan sama memperjuangkan rakyatnya. Karena saya memakai ideologi ikan itu kalau kepalanya masih bagus, dijamin dagingnya semuanya akan bagus. Cuman kalau ikan itu insangnya itu udah busuk, dagingnya pasti udah lencu. Nah karena sekarang saya jadi kepalanya, saya akan memberikan yang terbaik dan saya akan kasih contoh yang terbaik untuk semuanya. Jadi itu Pak ya, yakin saja kami tetap akan berjuang untuk itu. Termasuk jalan tadi kami sudah rundingkan bagaimana meminta CSR. Kebetulan saya kemarin sudah sempat panggil 3 perusahaan, 4 perusahaan itu untuk bagaimana berkontribusi. Dan mereka bawa gula dan entah amplop. Saya bilang nggak usah yang kayak gini sama saya. Urus saja rakyat, ayo bareng-bareng kita urus rakyat. Kebetulan sampai memang ada namanya CSR itu, ayo kita betul-betul manfaatkan untuk masyarakat kita. Saya sudah dibantu oleh negara, insya Allah cukup. Dan kebetulan saya juga sugih lah, turah, beranak mek loro, bojo siji, arep opo. Nah, intinya itu. Jadi langsung saya minta izin, nanti Pandu aja Pak Camat, usulan silakan diusulkan, mudah-mudahan di perubahan akan bisa terakomodir. Karena silpa kita sepertinya cukup besar. Karena kemarin juga karena banyak peraturan-peraturan, sehingga banyak juga anggaran yang tersisa. Termasuk kami anggota DPRD, kalau dulu semua memakai pesawat dan anggaran itu pakai pesawat dengan biaya yang tinggi, hari ini teman-teman banyak pakai kendaraan darat, pakai mobil, artinya akan ada silpa yang cukup besar. Itulah sekarang ini memang kita dituntut saat ini. Jangan bertanya apa yang diberikan bangsa dan negara kepada kita, tapi ayo kita berikan apa yang bisa kita sumbang untuk bangsa dan negara. Lah iya. Lah Pak Camat itu kayak apa memangnya? Lah kayak bibit tokeh. Nah ini gitu kira-kira. Salah calon bupati. Kan gitu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya adalah sebagai ladang ibadah
dan kita akan mendapatkan kemudahan, kesehatan, keselamatan. Saya dan teman-teman mohon doa restunya supaya kami selamat dunia dan akhirat. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Maaf Pak Riswanto, saya nggak bisa singgah di rumah. Udah 3-4 kali telepon, udah nggak enak. Saya langsung pamit dan nggak dibunuh juga. Nggak, intinya memang betul. Sebagai manusia saya tetap banyak salah dan hilaf, tapi saya seperti itulah, selalu ngomong apa adanya. Untuk yang ASN, saya peringatkan hari ini tahun politik, hati-hati. Kerja saja yang baik, layani rakyat kita. Posisikan diri kita memang betul-betul pelayan masyarakat, pelayan rakyat. Nggak usah nekan sini dan situ. Zaman sekarang gampang viral. Termasuk saya kan sempat viral dan masih viral sampai hari ini. Masih ada yang nyetel. Kan gitu. Tapi karena saya memang orang yang seperti itu, cuek aja. Sepanjang saya yakin tidak melanggar aturan pemerintah, aturan bangsa dan negara ini, dan aturan agama saya, udah biarin aja. Udah gitu aja. Karena sejak kecil kita sudah diajari untuk itu. Cuma karena nafsu kita, kadang-kadang itu kita lupakan, kita lalaikan. Karena nafsu kita. Selamat datang Bapak Lampok Nainggolan. Sehingga menghalalkan dan mencari cara supaya kita mencapai sesuatu yang kita inginkan. Itu yang saya sampaikan. Kurang saya maaf, pada saya ampun. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kepala kampung yang mewakili Kampung Tanjung Anom dan Kampung Bandar Sakti, yaitu Darno, dalam kesempatan tersebut mengusulkan prioritas jalan yang menghubungkan dari Bandar Sakti ke Tanjung Anom, mengingat jalur tersebut sangat padat penggunanya agar bisa diwujudkan. Bapak Ibu anggota Dewan DPRD, Bapak dan hadirin sekalian, tentu saja mungkin apa yang menjadi harapan beliau Bapak Wasis tidak jauh berbeda dengan harapan saya, karena memang kita berdampingan Tanjung Anom dan Bandar Sakti. Keluhannya memang lagi-lagi hanya itu yang sangat prioritas, ya, yang sangat prioritas, karena kalau dilihat kepadatan pengguna jalan dari tentu yang bandar sampai Bandar Sakti atau Tanjung Anom itu sangat luar biasa, sehingga apapun kegiatan yang dilaksanakan dari tingkat kabupaten maupun provinsi, keluhan masyarakat yang disampaikan, tolong sih perbaiki jalan, sehingga di akhir atau di awal tahun 2022 kemarin pas rumah kampung juga Bapak Bupati juga menyampaikan niat untuk memperbaiki, tapi kan belum ada kepastian kapan waktunya karena mungkin mengingat anggaran. Namun lagi-lagi ini di tahun, kebetulan ini kan tahun politik ya, sebentar lagi akan diadakan pemilu, yang Bapak Ibu anggota Dewan selaku wakil masyarakat pun akan kembali turun ke masyarakat, ke bawah. Kemudian juga akan diadakan pilkada, otomatis para calon eksekutif akan turun juga. Tapi dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, sampai saat ini belum ada perbaikan jalan kami. Jadi mungkin kasarannya udah nggak usah banyak ngomong, jalan perbaiki pasti suara banyak, gitu aja. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi usulan yang disampaikan Kepala Kampung Tanjung Anom dan Bandar Sakti terkait pembangunan jalan, anggota DPRD dari fraksi PKS Jauhari Subing mengatakan, mengingat adanya peraturan Menteri Kesehatan nomor 212, yaitu agar mengalihkan anggaran 20% untuk pendidikan,
dan 10% untuk kesehatan. Oleh karena itu, Jauhari Subing beserta anggota DPRD lainnya yang berasal dari Dapil 5 akan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan pembangunan jalan tersebut, yaitu melalui CRS ke beberapa perusahaan yang ada di Kecamatan Terusan Nyunyai. Yang mana pada awal tahun ini datanglah peraturan PMK 212 yang mengiris anggaran tersebut minimal 20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan, sehingga di UPD Dinas Bina Marga yang awalnya kurang lebih hampir 600 miliar teriris sekarang hanya tinggal 70 miliar. Artinya yang sudah disampaikan kemarin di dalam paripurna, salah satunya itu pemeliharaan jalan atau perawatan jalan Cipang Palis, sebutan kebiasaannya yaitu Lempuyang Bandar menuju Tanjung Andong. Bisa dikatakan Pak Camat ini masih di ujung tandu, artinya berharap tidak tergeser. Pun jika pun tergeser, kami juga sudah bicara dengan Pak Ketua DPRD, dengan Pak Camat agar merap semua kebutuhan pemeliharaan jalan tersebut, dan selanjutnya akan kita menggunakan pendekatan CSR dari beberapa perusahaan yaitu PT Umas Jaya, PT Gunung Madu, Mitra Tebu, dan lahan yang luas di antara 3 kampung tersebut yang mungkin kira-kira satu pemilik di atas 5 hektar. Itu salah satu contoh Pak Haji Basuki, Pak Haji Munsir, dan ada kemilikan orang Jakarta. Kalau 3 orang tersebut aja hampir 150 hektar yang panennya pasti melintas jalan tersebut. Untuk solusi yang mudah-mudahan di dalam APBD di 2023 ini tidak tergeser. Ya, nanti kita panggil di Dewan beserta Kepala Kampung Badasati, Tanjung Anom, Lempuyang Bandar khususnya, Camat Baikmubuan dan Camat Terusan Nyunyai. Salah satu solusi untuk mengatasi terkait adanya pengurangan anggaran yang dari pusat yang lebih diprioritaskan untuk kesehatan dan pendidikan. Jadi Pak Darno nanti tolong dibantu, termasuk Pak Burdin. Kita tadi sudah bicara dengan Pak Camat untuk ambil langkah tersebut. Jadi jangan sampai ada mobil yang guling di situ viral kayak di Rubiah gitu. Untuk antisipasi lebih awal, kita secepatnya merap itu dulu, sembari kami akan melihat di Bapeda. Mudah-mudahan tidak tergeser. Kalaupun tergeser, kita sudah punya solusi plan B, yaitu perbaikan jalan sementara menggunakan CSR dan kepemilikan lahan-lahan besar yang ada di Lempuyang Bandar. Dan begitu juga, ini mungkin sekedar usulan juga terkait keamanan lalu lintas di jalan. Sebagai pengalaman kami di Lempuyang Bandar, mungkin tahu Bapak Ibu, di Jembatan Ketiau 2 tahun yang lalu itu sangat rawan pembegalan karena lampu penerangan tidak terang, sehingga kami mendekati pimpinan Umas Jaya agar diberikan lampu jalan. Alhamdulillah waktu itu sudah terpasang dari SPBU Kecubung sampai Ketiau ada 32 titik yang dipasang oleh PT Umas Jaya, sehingga dapat menekan angka kriminalitas dan angka laka lantas di wilayah tersebut antara Terbanggi Besar dan Lempuyang Bandar. Dan saya juga berharap kita sama-sama, Pak Ariswanto, Bu Majar Fitri, cari solusi khususnya di lintasan Intan Prima tersebut yang dari BLP sampai Simpang Gunung Madu ataupun Said itu kan rawan. Bagaimana kita bertiga bisa menghadap Gunung Madu, memberi solusi lampu jalan di sekitar situ. Karena waktu itu kita kan memang sudah menganggarkan 1000 titik lampu jalan, tapi terkait dengan PMK 212 ini ya mungkin hanya ratusan ataupun nggak sampai 100 lampu jalan. Kan bisa jadi yang di wilayah Intan Prima tersebut tidak terpasang. Jadi solusinya kita mendekati Gunung Madu sebagai kita kebersamaan kita, baik Pak Ariswanto, Bu Majar Fitri, dan saya,
Ini izin Pak Yai, ini wilayah kerja kami ya, nggak cawe-cawe dan masuk. Kita menghadap Gunung Madu, seperti kami menghadap Mas Jaya. Saya yakin mereka pasti akan peduli, karena yang jelas yang di begal di situ ya mungkin salah satunya karyawan mereka yang mau kerja ataupun tengah malam pulang kerja sehingga motornya diambil. Dan selanjutnya dari Tanjung Anom, dari rekan saya Bapak Kepala Kampung Tanjung Anom, memang suatu hal yang PR yang sangat harus kerja keras Pak terkait pengirisan HGU tersebut, karena yang jelas HGU Mas Jaya tersebut saya masih ingat di 2016 itu sudah diperpanjang, yaitu U26 dan U27, yang mana U26 U27 itu terbentang dari sentral Mas Jaya sampai perbatasan Gunung Madu, sehingga memang saya yakin Mas Jaya tidak berkeberatan, tapi yang menjadi keberatan nanti itu peta HG ini pasti berubah, teriris oleh jalan penghubung dari Tanjung Anom sampai Putra Lempuyang yang membutuhkan proses peraturan karena mereka sudah menyewa 25 tahun ke depan. Jadi solusinya memang harus ada pendekatan juga Pak Camat ini, HGU ini, karena kalau di bawah 100 hektar itu memang masih Kanwil yang mengurusi, kalau di atas 100 hektar itu memang pusat. Jadi siapa yang dekat dengan mantan Panglima yang mungkin Pak Topo kan bisa bantu kan, karena kebetulan Menteri ATR itu kan mantan Panglima TNI. Yang jelas memang itulah memang kesulitan HGU tersebut, karena kami masih ingat 2017 Mas Jaya bertahan waktu itu untuk tidak segera diiris untuk jalan tol, karena mereka berpikir ketika diiris jalan tol itu pasti peta itu berubah, yaitu U24, U25 kalau sebutan di seberang itu ada kurang lebih 100 hektar tanah mereka hilang. Jadi makanya waktu itu sempat bertahan lama, mungkin Pak Topo tahu kisah waktu itu adanya apakah tukar guling wilayah HGU nya atau bagaimana, sehingga waktu itu sempat dipanggil pimpinan Mas Jaya oleh Kepala Staf Kepresidenan waktu itu, saya masih ingat waktu itu, sehingga mereka memberikan lahan tersebut untuk HGU. Jadi itu ya Pak Wasis, Pak Darno, mohon segera kita lap ya, kita ambil sikap segera, jangan sampai kita ada yang viral-viral seperti barat saya, seperti timur sana, karena terus terang semakin lebar jalan, lubangnya semakin dalam, lintasannya padat, kita harus ambil solusi menggunakan CSR, karena kita antisipasi kalau memang di anggaran APBD itu tergeser. Dan selanjutnya ya Pak Aris ya, Bung Hajar, kita ambil solusi untuk Kantimas khususnya di lintasan BLP sampai dengan simpang Gunung Madu. Yang jelas ini kebersamaan kita, dan melihat itu basis A, basis B itu adalah kebetulan kita sesama anggota Dewan yang ada di Dapil 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah alasan, cuman siapa tahu mendengarkan. Di tempat yang sama, anggota DPRD dari Partai Golkar, Ariswanto, dalam kesempatan tersebut menjelaskan terkait pembangunan puskesmas yang ada di Kecamatan Terusanyunyai akan terwujud, mengingat kegiatan tersebut ada dalam program pemerintah pusat, yaitu prioritas untuk kesehatan. Saya tambahkan mungkin dari Pak Asis dan Tanjung Anom, dua penghubung mungkin sudah dijawab oleh Bapak Jauh, tinggal Pak Jauh mendekati Pak Burdin lagi ya, coba bikin pendekatan Pak ya. Terus itu Pak Darno mungkin Jalan Jaya mungkin sama, cuman saya menanggapi lagi dari Kepala Kampung Bupati, yang mana selain jalan poros kita yaitu provinsi yang ada di sini memang belum dilaksanakan, cuman Pak Bupati Musa Ahmad dengan kami fraksi Golkar memang sudah mengupayakan bagaimana untuk melanjutkan sisa dari perbatasan Lampung Tengah. Kebetulan pada hari itu beliau langsung mengambil Pak Gubernur, tolong dipikirkan dan tolong dicatat waktu itu. Cuman terrealisasinya
Mungkin kami sama-sama nanti mengetuk sama Pak Camat akan dapat bagian gak di sini, karena mereka lagi prioritaskan ke daerah barat. Selanjutnya, biar Bapak-Bapak tadi, maksud saya biar Bapak tahu bahwa upaya kami untuk ini sudah kami upaya dan kami usulkan dan kami tanyakan terus kalau kami ketemu. Ya Bapak sekalian ya. Terus untuk postu atau puskesmas membantu untuk terusan Nyai, karena jangkauan dan jarak kita jauh antara Bandar Laku. Nah dengan ini kebetulan puskesmasnya nggak datang ya, kepala puskesmasnya di Bandar Laku. Karena ini Pak Lurah, ada pembicaraan Pak Musa Ahmad, Bupati kita kemarin, karena dia sudah pernah meninjau sama saya itu. Dia meninjau puskesmas kita, dan dia melihat luas tanah dan bagaimana luas tanah dan layak nggak untuk dijadikan puskesmas pembantu untuk terusan Nyai. Tetapi karena dengan adanya peraturan 121 ini Pak Lurah, kami harap kita kejar ini proposal yang ada, karena anggaran dari anggaran dari 212 itu agak banyak, dan sekarang yang masih berjalan adalah pendidikan. Jadi bantuan-bantuan pendidikan yang kami usulkan, kebetulan kalau di pendidikan, karena istri saya juga di dinas pendidikan, jadi agak enak untuk menyelesaikan atau untuk konsultasi untuk khususnya terusan. Nah jadi Pak Lurah, kalau untuk pendidikan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, karena anggaran 212 ini memang sudah ready. Insya Allah itu aja Pak Lurah ya. Untuk puskesmas ada harapan cerah untuk jadi. Amin. Dan untuk wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di akhir program reses tahap kedua pada masa sidang kedua tahun 2023 yang diselenggarakan oleh para anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 5, Camat Wai Pengubuan Effendi Arbain mewakili warga masyarakat Kecamatan Terusan Nyunyai mengucapkan terima kasih atas perjuangan para anggota DPRD dari Dapil 5 yang telah berjuang untuk kepentingan warga masyarakat dan telah menampung segala usulan dari warga masyarakat untuk diperjuangkan agar terrealisasi. Saya berharap kita sama-sama juga merumuskan sebuah usulan agar kiranya juga apa yang betul-betul dapat dilaksanakan dalam tahun ini ataupun 2024 itu betul-betul ini menyangkut kebaikan daripada kita semua. Tentunya hal-hal yang sangat prioritas itu yang saya harapkan yang dapat muncul dan dapat dibawa oleh rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, bapak-bapak, ibu-ibu DPRD Kabupaten Lampung Tengah khususnya Dapil 5. Jadi mungkin itu saja bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena mengingat waktu kita sudah hampir jam 12 siang, saya selaku Camat Terusan Nyunyai mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan rekan-rekan aparatur kampung, kepala kampung, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah khususnya Dapil 5 yang sudah dapat hadir pada hari ini dalam acara reses ataupun jaring aspirasi. Mudah-mudahan ke depan apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang sudah kita perbuatkan hari ini betul-betul dapat dapat bermanfaat untuk seluruh masyarakat, untuk Kecamatan Terusan Nyunyai, dan tentunya ke depan juga dapat membawa berkah kepada seluruh anggota DPR yang hadir pada hari ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung Tengah, jurnalis LDS TV Hana Hayrinisa mengabarkan.